Baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini di pelajaran TIK coding. Sebelum pembelajaran, silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukman rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Terima kasih. Hari ini kita materi baru yaitu berpikir komputasional dan juga generasi digital seperti yang kalian lihat di depan. Kaitannya dengan materi kita sebelumnya buat blog atau blogger. Kita kemarin sudah belajar bikin blog. Ke depan bantuan kecerdasan AI atau juga cara berpikir komputasional bisa membantu kalian untuk membuat blog supaya lebih baik, lebih efektif dan lebih tepat. Kita mulai materinya, silahkan diperhatikan ke depan. Sebelum materi, apa persepsi awal kelihatan nggak dulu? Oh ya, persepsi awal yang pertama, menurut kalian di antara aplikasi-aplikasi seperti Gojek, Tokopedia, dan e-commerce, fitur apa yang paling sering kalian gunakan? Bayar. Menurut kalian bagaimana aplikasi tersebut tahu apa yang harus direkomendasikan kepada kalian? Oke, ayo. Kalian sering kan buka aplikasi sudah ada sesuatu yang pengen kalian tuju. Cari. Atau sesuatu misal buka e-commerce kalian sudah di berandanya atau di depan itu kalian sudah disarankan banyak produk yang mungkin kalian butuh atau mungkin dekat dengan kalian. Pernah seperti itu? Namanya atau arahnya adalah ke berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola dan juga algoritma. Bisa kenal dulu suaranya. Kemudian persepsi yang kedua, pernahkah kalian menerima informasi atau pesan di WhatsApp atau di media sosial yang lain yang ternyata beritanya hoax atau palsu? Kenapa? Di mana? Dapat hoax? WA. WA pasti dapat kalian. TikTok lagi Pak. TikTok. Siapa yang send biasanya? Siapa yang send biasanya? Ini Pak. Raffi. Kabarnya bisa ke depan biar kelihatan suaranya ke. Di WA siapa yang biasa share hoax? Orang tua. Rapa. Keluarga. Teman kulit. Teman buat Tentu kalian sebagai Iya. tentu kalian yang sudah belajar etika, belajar coding, etika dunia media sosial, kalian harus tahu caranya, kalian harus mau mencari informasi apakah itu informasi hoax atau beneran. Ada beberapa situs AI atau situs yang bisa mengkonfirmasi informasi atau yang disebarkan oleh mungkin saudara kalian atau teman kalian itu hoax atau tidak. Sekarang sudah banyak AI untuk mengkonfirmasi kebenaran itu. Itu terkait keamanan online ya. Jadi seharusnya hoax berhenti di kalian, jangan sampai kalian sebarkan lagi hoax tersebut. Oke, yang ketiga, persepsi yang ketiga, bayangkan kalian merencanakan acara di sekolah kalian. Jika kamu menerapkan pola pikir komputer, berpikir komputasional, bagian manakah dari perencanaan itu yang paling sulit untuk dipecahkan jadi tugas-tugas yang lebih kecil?
Bayangkan kalian akan bikin acara di SMP, acara apapun, contohnya adalah lulusan atau perpisahan. Menurut kalian bagian yang paling sulit dipecahkan untuk membuat sebuah acara apa? Komunikasi. Komunikasi. Ke teman yang lain ya, paling yang lain apa? Telekomunikasi. Bikin apa? Izin Pak, izin. Surat Kuis. izin. Surat izin. Oke, itu beberapa masalah yang sulit untuk dipecahkan. Menjadi tugas-tugas yang lebih kecil atau ditugaskan atau dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain. Kita persepsi untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis masalah yang kompleks. Contohnya seperti kemacetan di kota, tantangan digital, juga merumuskan solusi menggunakan 4 komponen berpikir komputasional. Jadi tujuan pertama kalian mampu menganalisis masalah menggunakan komponen berpikir komputasional. Komponennya apa aja? Nanti saya jelaskan di belakang. Tujuan kedua, kalian peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi digital secara kritis. Yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan keterampilan literasi digital untuk mencari informasi secara efektif. Jadi tidak perlu googling sesuatu yang random dulu sampai mencapai apa yang kalian butuhkan. Sekarang sudah ada perangkat yang membantu kalian seperti ChatGPT dan lain-lain yang bisa membuat kalian lebih efektif untuk mencari informasi dan juga mengevaluasi kredibilitas atau konfirmasi sumber informasi tadi. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah keamanan online serta mempraktikkan etika yang bertanggung jawab saat berkomunikasi di berbagai platform digital di Indonesia. Kalian tahu resikonya di mana, bagian rawannya di mana ketika bersosial media atau platform digital yang lain, termasuk sistem pembayaran, sistem setting. Oke, yang pertama apa sih berpikir komputasional apa sih? Yaitu metode pemecahan masalah menggunakan pola berpikir komputasi. Pola berpikir komputasi sendiri punya beberapa metode. Ada 4 metode. Metode berpikir komputasional. Kita mulai dari metode pertama, yaitu dekomposisi. Ini materi apa? 4 metodenya. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Materi hari ini kita akan fokus ke 4 metode ini sampai kalian bisa memahami dan mempraktekkan di kehidupan digital ini. Yang pertama kita bahas satu persatu dari 4 metode tadi. Dekomposisi dalam berpikir komputasional. Pengertian dari dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang paling kecil. Contohnya tadi membuat acara sekolah. Masalah yang besar kalian bagi-bagi, jadi kalian pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, seperti pembentukan panitia, penentuan tema, penyusunan anggaran, persiapan logistik. Itu contoh. Misal, kalau kalian pada kasus merencanakan acara di sekolah, cara berpikir komputasional kalian yang pertama dengan dekomposisi, yaitu memecahkan masalah itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih bisa dikerjakan. Yang kedua adalah pengenalan pola. Dalam berpikir komputasional ada namanya metode pengenalan pola, yaitu secara definisi mengidentifikasi kesamaan atau tren dalam data. Data di sini sangat luas pengertiannya, ya bisa kebiasaan kalian, apa yang kalian follow, termasuk itu data apa yang kalian lihat, kalian like, itu sebagai data digital. Dalam penerapannya di real, di luar dunia digital, contohnya pola cuaca di Indonesia. Cuaca bisa dilihat dari mungkin kecepatan udara, kelembapan dan lain-lain. Itu pola-pola itu dianalisis, simpulkan menjadi perkiraan cuaca atau pola cuaca di Indonesia. Itu contoh dari pengenalan pola. Dan tren belanja online tadi kita sempat sebelum kalian bukanya apa sih, kalian hobinya apa, akan mengarahkan e-commerce untuk menampilkan produk pada belanja online kalian. Misalnya kalian suka lari, mungkin produk di e-commerce kalian yang muncul sepatu running, t-shirt running, itu pengenalan pola. Berpikir pengenalan pola.
Yang ketiga, abstraksi. Dalam diskusi komputasional, abstraksi apa sih abstraksi? Secara pengertian, abstraksi adalah menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi tentu. Kalau tadi memecahkan masalah jadi masalah yang lebih kecil, kalau abstraksi dia mengutamakan atau menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi yang penting saja. Misalnya pada kasus peta transportasi umum, kalian pakainya apa kalau peta? Google Maps. Google Maps. Kalau kalian belum memerintahkan Google Maps, di situ akan banyak muncul detail atau informasi-informasi seperti itu. Ada jalur, ada kemacetan, mungkin ada nama-nama toko dan seterusnya. Ketika kalian sudah fokus pada rute kalian, petanya akan juga fokus untuk menampilkan rute kalian dari awal sampai akhir. Bagian macet yang akan mungkin kalian lewatin, bagian mungkin perbaikan jalan dan seterusnya, fokus pada rute kalian menuju titik yang kalian tulis di maps gitu. Itu contoh dari abstraksi. Yang terakhir algoritma atau langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau tadi kita belajar bagaimana masalah utama, kemudian pemecahan masalah, langkah-langkahnya seperti apa sih, seharusnya urutnya seperti apa? Disebut algoritma, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Contohnya kalian itu pada kasus resep masakan Indonesia atau cara memasak masakan Indonesia, dari mengupas sampai menumis sampai memasak sampai makan, itu contoh dari algoritma atau langkah-langkah pada kehidupan. Dari sini paham metode berpikir komputasional ya? Paham, Pak. Jadi contoh-contohnya sebelum ke video, saya pengen bahas sedikit tentang literasi digital. Minggu depan kita lebih bahas lagi literasi digital. Hari ini bahas singkat saja, apa sih literasi digital? Itu kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Jadi kemampuan kalian, pemahaman kalian menggunakan teknologi digital secara efektif. Mungkin website mana yang digunakan untuk informasi satu spesifik atau tempat yang paling efektif dan aman. Jadi kalian tahu resikonya, kalian paham manfaatnya secara efektif. Komponen literasi digital ada penggunaan perangkat digital. Nanti kita belajar penggunaan perangkat digital. Saya pikir kalian sudah bisa. Kemudian pencarian, evaluasi dan evaluasi informasi tadi terkait keamanan dan konfirmasi berita palsu. Kemudian komunikasi digital, etika berkomunikasi digital, dan juga keamanan online. Itu literasi. Terima kasih. Sebelum masuk ke diskusi kelompok, saya ingin kalian berpesan ke kalian beberapa contoh video ilustrasi lain tentang berpikir komputasional atau metode berpikir komputasional. Kering, maka angkat pakaian tersebut. Contoh kedua adalah memasak nasi goreng. Ini pada contoh kasus memasak nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya ada. Dekomposisi tadi artinya apa? Menyelesaikan masalah. Dekomposisi Ya, mengecilkan masalah. menyelesaikan masalah atau membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Kalau memasak nasi goreng apa sih masalahnya? Ada alatnya apa aja, bahannya apa aja, sampai langkah-langkahnya. Memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Di mana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahan, nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola.
kita akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu lebih kurang 10 menit. Maka, pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng di lain waktu. Pola yang kedua, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kue tiaw hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu nasi putih dan mie kue tiaw. Yang ketiga, Metode berikutnya adalah abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka, dalam memasak nasi goreng, didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien, dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi, jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih, untuk memasak 5 porsi, maka kita hanya perlu menambahkan bumbu dan bahannya saja, dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algorithm design, yaitu dengan melakukannya secara step by step atau membuat langkah-langkah yang berurutan logis dan rinci mulai dari beberapa kata kunci untuk yang berkaitan dengan algoritma metode terakhir. Melakukan step by step atau langkah-langkah yang berurutan, logis, dan juga rinci. proses awal sampai proses akhir. Maka dalam proses memasak nasi goreng dapat dibuat algoritma sebagai berikut. 1. Panaskan secukupnya minyak. 2. Goreng telur dan masukkan bumbu. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. 4. Cek rasa. Jika sudah pas, angkat dan sajikan. Ya, ini contoh video penjelasan analogi lain, ilustrasi lain tentang metode keempat, metode berpikir komputasional. Sebelum ke diskusi ice breaking sebentar, 2 menit. Ice breaking. Ya, ice breaking sebentar. Oke, kita sedang sedikit ice breaking. Snappy win. Alif lap-lap. Jadi kursi saja, jadi Alif lap lap. Alif lap-lap. nggak diukur. Awai. Yes. Hey. Jelek tuh. Kalau aki aja Pak. Maaf, Alif problem. silakan berkumpul dengan kelompoknya. Yang harus kalian bahas adalah setelah ini langsung berkumpul. Boleh mulai dicatat. Pertanyaan pertama, bagaimana berpikir komputasional yang tadi kita bahas dapat membantu menyelesaikan masalah kemacetan di kota besar atau di Jakarta ini? Menurut kalian gimana? Dekomposisinya gimana? Algoritmanya gimana? Langkah-langkahnya, kemudian abstraksinya gimana? Silakan dijabarkan bersama kelompok kalian. Ya, kan 4 komponen berpikir komputasional dan
Sampai sini paham? Untuk diskusi satu, ya ada masalah Paham. sudah silakan didiskusikan. Solusinya berdasarkan atau dengan berpikir komputasional tadi. Oke. Nah itu kedua, identifikasikan 3 contoh berita palsu yang pernah kalian dengar. Jadi kalau di WhatsApp kalian masih ada atau kalian coba temukan contoh informasi yang palsu di media sosial, bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana mengkonfirmasi dan mengevaluasi kredibilitas informasi tersebut. Kira-kira informasi tersebut salah atau tidak? Coba pakai website AI, coba pakai informasi cara sederhana ke website atau ke Google, coba di screenshot, ditaruh di satu file. Seperti itu diskusi kedua. Oke. Terakhir tugas kelompok adalah kalian buatlah kampanye literasi digital untuk remaja Indonesia. Terakhir tadi yang kita bahas adalah literasi digital. Kalau tadi pembahasan kasus atau diskusi dua tadi tentang berpikir komputasional, untuk tugas kelompoknya kalian bikin kampanye literasi digital untuk remaja di Indonesia, fokus pada aspek keamanan online dan juga informasi, evaluasi informasi. Yang harus kalian bikin adalah konten kreatif dalam bentuk poster boleh, video pendek boleh, kalian bikin video atau infografis untuk media sosial. Paham untuk ini tugasnya? Paham, Pak. Amin. Atau kalian mau bikin presentasi tanpa juga boleh. Kita gimana? Apa juga? Itu untuk materi pembelajaran hari ini, silakan dikerjakan nanti dilanjutkan di rumah untuk berkelompok mengerjakan diskusi, 2 diskusi tadi dan juga 1 pekerjaan kelompok untuk membuat konten tadi. Gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menambah? Semoga memberi nilai lebih, memberi wawasan lebih, informasi lebih terkait berpikir komputasional kepada kalian, ya. Terkait pemecahan masalah Amen. kepada kalian. Kemudian minggu depan kita akan fokus ke literasi digital. Mungkin terakhir diakhiri dengan presentasi kalian untuk konten yang kalian bikin seperti itu. Semoga berpikir komputasional membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, silakan berdoa untuk kita tutup pembelajaran hari ini. Let's pray together to close this class. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.